Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di English Lab kita dan ini adalah episode yang ke-16. Dan I'm sure you noticed I'm wearing mukena right now karena memang lagi prepare mau sholat maghrib dan video pembelajaran kita untuk besok belum jadi saya pikir ya kenapa tidak gitu ya, ganti kostum dulu, biasanya pakai pakaian formal, kali ini pakai mukenaan dulu sambil nge-record video pembelajaran. In this episode, I'm gonna give you 10 words yang berhubungan dengan sholat. Jadi kemarin saya ngobrol dengan beberapa mahasiswa di asrama dan saya baru nyadar kalau banyak yang belum tahu bahasa Inggrisnya sholat, wudhu itu apa. That's what we're going to be talking about in this episode. Alright, are you ready? Jadi silakan dicatat kalau merasa perlu ya. Dan ini tolong diteruskan ke adik-adiknya di asrama. Kita mulai dari kata yang pertama. Kata yang pertama adalah sholat, yang dalam bahasa Inggris ini kemudian diterjemahkan menjadi prayers. Ya, karena kita punya 5 kali sholat sehari semalam, maka dia plural kalau kita mau menjelaskan semuanya gitu. Tapi kalau satu, zuhur prayer, asyar prayer, maghrib prayer, isya prayer, subuh prayer itu nggak masalah, pakai singular saja. Tapi kalau mau menyatakan semuanya maka kita pakai yang plural, maka bilangnya prayers. Kemudian kata yang kedua adalah wudhu, yang dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan menjadi ablution. Ya, jadi kalau mau bilang, oh saya mau ngambil wudhu dulu gitu ya, jangan bilang I have to take ablution, jangan gitu. I have to perform ablution first. Kemudian kata yang ketiga kiblat ya. Jadi kan kalau dalam bahasa Arabnya memang kiblat ya, kiblah mungkin ya. Secara internasional sebenarnya kalau kita ngobrol sama orang Muslim ya, kita tidak perlu menerjemahkan kiblah ini ke dalam kata tertentu dalam bahasa Inggris karena mereka akan ngerti gitu. Tapi untuk non-Muslim, sometimes you have to explain what qibla means gitu ya. Jadi qibla itu dalam kalau dalam bahasa Indonesia kiblat ya, kita bilangnya kiblat. Tapi kalau in English yang sudah mengalami naturalisasi yang diderive dari bahasa Arab, kita bilangnya qibla. Nah, qibla ini kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebenarnya prayer direction artinya, towards Ka'bah in Mecca. Jadi kalau kamu perlu menjelaskan qiblat itu apa, qibla itu apa, maka bilang saja prayer direction. Next, selanjutnya kata yang keempat ada sujud. Jadi sujud itu dalam bahasa Inggris kita bilangnya prostration. Prostration. To prostrate artinya bersujud. Ya. Yang kelima ada imam. Nah, untuk kata imam ini tidak ada translationnya dalam bahasa Inggris, jadi kita tetap bilang imam. Tapi kalau kamu perlu menjelaskan imam ini apa artinya, maka kita bilangnya imam ini adalah the leader of the prayer. Yang keenam ada azan ya dalam bahasa Indonesia. Azan ini dalam bahasa Inggris sebenarnya tetap azan juga dia istilahnya. Cuman kalau lagi-lagi untuk non-Muslim maybe kamu harus menjelaskan bahwa azan ini artinya adalah call to prayer. A call to prayer. Atau the call to prayer. Selanjutnya ada jamaah. Jadi jamaah ini kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah congregation. Ya. Congregation. Kayaknya langsung saja lah ya saya lanjutkan dengan sholat Jumat berjamaah gitu. Jadi kalau tadi jamaah itu kan artinya congregation saya bilang dalam bahasa Inggris, maka untuk sholat Jumat berjamaah maka kita bilangnya congregational Friday prayer. Congregational Friday prayer. Selanjutnya yang ke-9 ini ya. Jadi yang ke-9 adalah sholat wajib. Jadi dalam bahasa Inggris sholat wajib itu kita bilangnya obligatory prayers. Atau sebagian orang bilangnya mandatory prayers. Sholat wajib. Oke, yang ke-10 sekarang. Yang ke-10 adalah doa. Jadi bahasa Inggris doa itu adalah supplication. Tapi ingat supplication ini part of speech-nya adalah noun ya. Jadi sebagai kata benda dia.
Kalau mau sebagai kata kerja nanti harus diubah lagi menjadi to supplicate, berdoa gitu. Tapi kalau sebagai noun kita bilangnya supplication. Alright, those are 10 words. Silakan diteruskan ke adik-adiknya dan dipakai sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.